Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahanas pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tokoh yang sangat-sangat terkenal. Tentunya di dunia pewayangan dan juga sejarah India. Ya, beliau adalah Basudewa Krishna yang biasa dikenal dengan reinkarnasi Dewa Wisnu yang ke-8 atau salah satu di antara 10 awatara Wisnu. Oke guys, penasaran kan? Pastinya siapa yang gak kenal dengan Basudewa Krishna? Oke lah guys, gak usah berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Krishna atau Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum ia dipuja sebagai awatara atau reinkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Krishna biasanya dipuja dengan istrinya Radha dan Rukmini yang merupakan reinkarnasi Dewi Laksmi. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Gaudiya Vaishnava, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak atau perwujudan Tuhan itu sendiri. Dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu atau Krishna, misalnya Bhagavata Purana, ia dimuliakan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok pengembala muda yang mahir bermain seruling. Sedangkan dalam Wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu, ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Krishna kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Kisah-kisah mengenai Krishna muncul secara luas di berbagai ruang lingkup agama Hindu, baik dalam tradisi filosofis maupun teologis. Berbagai tradisi menggambarkannya dalam berbagai sudut pandang sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, pahlawan sakti, dan yang maha kuasa. Kehidupan Krishna dibahas dalam beberapa sastra Hindu, yaitu Mahabharata, Hariwangsa, Bhagavata Purana, dan Wisnu Purana. Pemujaan terhadap dewa atau pahlawan yang disebut Krishna dalam wujud Basudewa, Balakrishna, atau Gopala dapat ditelusuri sebagai awal abad ke-4 sebelum Masehi. Pemujaan Krishna sebagai Swayam Bhagawan atau Tuhan yang Maha Kuasa yang dikenal sebagai Krishnaisme muncul pada abad pertengahan dalam situasi gerakan bakti dari abad ke-10 Masehi. Krishna menjadi subjek favorit dalam seni pertunjukan, tradisi pemujaan, dan masing-masing daerah mengembangkan berbagai macam wujud atau aspek Krishna seperti Jagatnatha di Orissa, Vitoba di Maharashtra, dan Srinathji di Rajasthan. Sekte Gaudiya Vaishnava yang terpusat pada pemujaan kepada Krishna didirikan pada abad ke-16. Dan sejak tahun 1960-an juga telah menyebar di dunia barat. Sebagian besar disebabkan oleh organisasi masyarakat internasional kesadaran Krishna atau International Society for Krishna Consciousness atau ISKCON. Krishna dapat dikenali secara mudah dengan mengamati atribut-atributnya dalam wujud arca. Krishna digambarkan berkulit hitam atau gelap atau bahkan putih. Dalam budaya pewayangan Jawa, Krishna digambarkan berkulit hitam, sedangkan di Bali ia digambarkan berkulit hijau.
Dalam penggambaran umum, misalnya lukisan modern, Kresna biasanya digambarkan sebagai pemuda berkulit biru. Warna hitam merupakan warna Dewa Wisnu menurut konsep Nawa Dewata. Sedangkan biru melambangkan keberanian, kebulatan tekad, pikiran yang mantap dalam menghadapi situasi sulit, serta kesadaran yang sempurna. Warna biru juga melambangkan langit dan laut, masing-masing bermakna luas dan dalam yang membentuk suatu ketidakterbatasan, sama halnya seperti Wisnu. Dia seringkali tampil dengan dhoti atau semacam kemben, berbahan sutra berwarna kuning, melambangkan cahaya yang melenyapkan kegelapan. Kepalanya dihiasi mahkota dengan bulu merak, melambangkan galaksi berwarna-warni dalam kegelapan, atau pusat energi di atas indria. Penggambaran umum biasanya menampilkan sebagai anak kecil atau seorang lelaki dengan gaya yang santai, sedang memainkan seluring. Dalam wujud ini ia biasanya ditampilkan berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping, kadangkala ditemani para sapi, menegaskan posisinya sebagai pengembala ilahi atau Gopinda. Dalam agama Hindu, sapi dianggap suci karena melambangkan ibu pertiwi. Peran Kresna sebagai kusir kereta Arjuna di medan perang Kurusetra, seperti yang tergambar dalam Wiracarita Mahabharata, ia adalah subjek umum lain dalam penggambaran Kresna. Dalam hal lain, ia ditampilkan sebagai sosok pria, seringkali dengan karakteristik dewa-dewi dalam kesenian Hindu, misalnya banyak lengan maupun kepala, dan dengan atribut Wisnu, misalnya cakra. Sebagai seorang kusir biasa, ia ditampilkan dengan 2 lengan. Lukisan gua dari masa 800 sebelum Masehi di Mizrapur, Uttar Pradesh, India Utara yang menampilkan pertempuran kusir-kusir kereta kuda. Salah satu di antaranya tampak akan melemparkan cakram yang kemungkinan besar dapat dikenali sebagai Kresna. Penggambaran dalam kuil seringkali menampilkan Kresna sebagai seorang pria yang berdiri tegak dalam gaya formal, dapat ditampilkan sendirian, dapat pula dengan figur terkait dengannya, Balarama atau Baladewa kakaknya, dan Subadra adiknya atau istrinya yang utama, yaitu Radha Rukmini dan Setyabhama atau Kalindi. Seringkali Kresna digambarkan bersama dengan permaisuri abadinya yang merupakan pemimpin semua gopi atau wanita pemerah susu. Dia adalah Radha. Sekte Vaisnava di Manipur tidak memuja Kresna saja, tapi juga aspeknya sebagai Radha Krishna. Kombinasi antara Kresna dan Radha, hal ini juga merupakan karakteristik dari aliran Rudha Sampradaya dan Nimbarka Sampradaya. Demikian pula aliran kepercayaan Swaminarayan. Tradisi tersebut memuliakan Radha Ramana yang dipandang oleh pengikut Gaudiya sebagai wujud Radha Krishna. Krishna juga digambarkan dan dipuja sebagai anak kecil atau Bala Krishna dengan posisi merangkak atau menari, biasanya dengan mentega di tangannya. Perbedaan masing-masing daerah tentang penggambaran Kresna dapat teramati dalam wujudnya yang bermacam-macam. Misalnya Jagatnatha di Orissa, Vitoba di Maharashtra, dan Sinaji di Rajasthan. Kelahiran Kresna. Menurut kepercayaan tradisional yang berdasarkan data-data dalam sastra dan perhitungan astronomi Hindu, hari kelahiran Kresna yang dikenal sebagai Janmastami jatuh pada tanggal 19 Juli tahun 3228 sebelum Masehi. Menurut Itihasa atau Wiracarita Hindu dan Purana atau mitologi Hindu, Kresna merupakan anggota keluarga bangsawan di Mathura, ibu kota kerajaan Surasena di India Utara. Ini kawasan Uttar Pradesh. Ia terlahir sebagai seorang putra ke-8 Basudewa atau putra Raja Surasena dan Dewaki, keponakan Raja Ugrasena. Orang tuanya termasuk kaum Yadawa atau keturunan Yadu, putra Raja legendaris Yayati. Raja Kangsa, kakak sepupu Dewaki, mewarisi tata setelah menjebloskan ayahnya sendiri ke penjara. Gokil ya, yaitu Ugrasena. Pada suatu ketika ia mendengar ramalan yang menyatakan bahwa ia akan mati di tangan salah satu putra Dewaki. Karena mencemaskan nasibnya, ia mencoba membunuh Dewaki.
Namun Basudewa mencegahnya. Basudewa menyatakan bahwa mereka bersedia dikurung dan berjanji akan menyerahkan setiap putra mereka yang baru lahir untuk dibunuh. Setelah 6 putra pertamanya terbunuh dan Dewaki kehilangan putra ketujuhnya, maka lahirlah Kresna. Karena hidup Kresna terancam bahaya, maka ia diselundupkan keluar penjara oleh Basudewa dan dititipkan pada Nanda dan Yasoda, sahabat Basudewa di Vrindavan. 2 saudaranya yang lain juga selamat, yaitu Baladewa alias Balarama, putra ketujuh Dewaki, dipindahkan secara ajaib ke janin Rohini, istri pertama Basudewa, dan Subadra, putri dari Basudewa dan Rohini yang lahir setelah Baladewa dan Kresna. Menurut kitab Bhagavata Purana, Kresna lahir tanpa hubungan seksual, melainkan melalui transmisi mental dari pikiran Basudewa ke rahim Dewaki. Umat Hindu meyakini bahwa pada masa itu, jenis ikatan tersebut dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk yang mencapainya. Tempat yang dipercaya oleh para pemuja untuk memperingati hari kelahiran Kresna kini dikenal sebagai Krishna Janan Mambumi, di mana sebuah kuil didirikan untuk memberi penghormatan kepadanya. Masa kanak-kanak dan remaja. Kresna dibesarkan oleh Nanda dan Yasoda, anggota komunitas pengembala sapi yang ada di Vrindavana. Kisah masa kanak-kanak dan remaja Kresna menceritakan bagaimana ia menjadi seorang pengembala sapi. Tingkah nakalnya sebagai makankor atau pencuri mentega, kegagalan Kangsa dalam membunuhnya, dan perannya sebagai pelindung rakyat Vrindavan. Pada masa kecilnya, Kresna telah melakukan berbagai hal yang menakjubkan. Ia membunuh berbagai raksasa, diantaranya Putana, yaitu raksasa wanita, Kesi, raksasa kuda, Agasura, raksasa ular, yang diutus oleh Kangsa untuk membunuh Kresna. Ia juga menjinakkan naga Kalia yang telah meracuni air sungai Yamuna dan menewaskan banyak pengembala. Dalam kesenian Hindu, seringkali Kresna digambarkan sedang menari di atas kepala naga Kalia yang bertudung banyak. Jejak kaki Kresna memberi pelindungan kepada Kalia, sehingga Garuda, musuh para naga, tidak akan berani mengganggunya. Kresna dipercaya mampu mengangkat bukit Govardhana untuk melindungi penduduk Vrindavan dari tindakan Indra, pemimpin para dewa yang semena-mena, dan mencegah kerusakan lahan hijau Govardhana. Indra dianggap sudah terlalu besar hati dan marah ketika Kresna menyarankan rakyat Vrindavan untuk merawat hewan dan lingkungan yang telah menyediakan semua kebutuhan mereka, daripada menyembah Indra setiap tahun dengan menghabiskan sumber daya mereka. Gerakan spiritual yang dimulai oleh Kresna memiliki sesuatu di dalamnya yang melawan bentuk ortodoks penyembahan dewa-dewa Weda seperti Indra. Jadi dia menghentikan upeti kepada Dewa Indra nih ceritanya guys. Dalam Brahma Vairvarta Purana dan Garga Sasmita dikisahkan jika Kresna menikahi Radha di hutan Bandirvan di hadapan semua dewa dan dewi. Dewa dan dewi juga menyiapkan pernikahan mereka dengan bahagia. Dewa Siwa dan Dewi Parwati langsung mendandani Radha Kresna. Lalu Radha Kresna juga dinikahkan oleh Dewa Brahma. Selain itu, api suci pernikahan Radha Kresna juga dari Dewa Agni langsung. Karena Radha telah menikah dengan Kresna, Radha memiliki nama Nitya Gehini yang artinya istri abadi Kresna. Dalam beberapa Purana, Radha diberi status istri pertama Kresna, walaupun Purana lain memberi status istri pertama yaitu Rukmini, karena Radha mendapat kutukan berpisah dengan Kresna selama 100 tahun. Radha dan Kresna memiliki 2 jenis hubungan, yaitu Swakiya Rasa dan Parakiya Rasa. Yang satu artinya adalah ikatan pernikahan dan yang satu lagi artinya cinta abadi atau cinta tanpa batasan sosial. Pada suatu ketika, Kresna beserta Baladewa atau Balaram yang masih muda diundang ke Mathura untuk mengikuti pertandingan gulat yang diselenggarakan Kangsa. Tujuan sebenarnya adalah membunuh Kresna dengan dalih pertandingan gulat. Setelah mengalahkan para pegulat Kangsa, Kresna menggulingkan kekuasaan Kangsa sekaligus membunuhnya. Senjata makan tuan ya guys.
Kresna menyerahkan tahta kepada ayah Kangsa, Ugrasena, sebagai Raja Yadawa. Ia juga membebaskan ayah dan ibunya yang dikurung oleh Kangsa. Oh, mantep banget nih. Bener-bener anak yang berbakti ya guys. Kemudian ia sendiri menjadi pangeran di kerajaan tersebut. Kematian Kresna dan kehancuran bangsa Yadawa. Nah guys, sebelumnya gue jelasin ya. Kresna ini mempunyai seorang anak bernama Samba. Nah, Samba ini perilakunya sangat berbanding terbalik dengan Kresna guys. Pokoknya dia jahat, nakal, dan sebagainya lah. Merasa mungkin anak raja kali ya. Pokoknya kerjaannya tiap hari mabuk-mabukan, main judi slot, dan sebagainya lah. Pokoknya sangat-sangat memalukan Kresna gitu. Oke, lanjut guys. Nah, kisah ini diceritakan setelah terjadinya perang Baratayuda yang sangat besar itu ya guys, yang akhirnya mendedikasikan Yudhistira sebagai Raja Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura, dan ia memerintah selama 36 tahun. Sementara itu Kresna tinggal bersama kaumnya di Dwaraka karena Samba, putra Kresna, dan beberapa pemuda Yadawa telah mengolok-olok para resi yang mengunjungi Dwaraka. Tuh kan, kurang ajar kelakuannya ya si Samba. Maka kaum Yadawa dikutuk agar hancur dengan menggunakan senjata gada yang dikeluarkan dari perut Samba. Jadi dari perutnya Samba tuh nanti keluar senjata gada gitu guys. Atas perintah Ugrasena, senjata tersebut dihancurkan hingga menjadi debu lalu dibuang ke laut. Debu tersebut hanyut ke tepi pantai Prabasa dan tumbuh menjadi semacam tanaman rumput disebut Eruka. Nah, ternyata nih nanti tanaman rumput inilah yang menghancurkan bangsa Yadawa guys. Pada suatu perayaan, kaum Yadawa mengunjungi Prabasa dan berpesta pora di sana. Karena pengaruh minuman keras, mereka mabuk dan saling hantam. Perkelahian pun berubah menjadi pembunuhan massal. Saat menyaksikan kaumnya saling bunuh, Kresna menggenggam rumput Eruka yang tadi ya guys, dan melemparkannya ke tengah percekcokan tersebut yang mengakibatkan ledakan hebat sehingga membunuh hampir seluruh kaum Yadawa yang ada di sana. Setelah kehancuran kaumnya, Baladewa atau Balaram meninggalkan tubuhnya dengan cara melakukan yoga. Sementara itu, Kresna memasuki hutan dan duduk di bawah pohon untuk bermeditasi. Mahabharata menyatakan bahwa seorang pemburu bernama Jara mengira Kresna adalah seekor rusa, sehingga ia memanahnya, yang menyebabkan terluka parah sampai berujung ke kematiannya. Saat jiwa Kresna mencapai surga, tubuhnya dikremasi oleh Arjuna. Menurut sumber-sumber dari Purana, kepergian Kresna menandai akhir zaman dua para yuga dan dimulainya Kali Yuga yang dihitung jatuh pada tanggal 17 atau 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Para guru aliran Vaisnava, misalnya Ramanuja dan aliran Gaudiya Vaisnava, memandang bahwa tubuh Kresna seutuhnya merupakan tubuh spiritual sehingga tidak akan pernah membusuk. Karena hal ini tampaknya merupakan perspektif dalam Bhagavata Purana. Kresna tidak pernah disebut menua atau menjadi uzur dalam penggambaran secara historis dalam berbagai Purana, meskipun telah melewati beberapa dasawarsa. Tetapi ada alasan untuk sebuah perdebatan, apakah ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki tubuh material? Karena pertempuran dan deskripsi lain dari Wiracarita Mahabharata jelas menunjukkan indikasi bahwa ia tampak tunduk pada keterbatasan alam. Sementara kisah pertempuran tampaknya menunjukkan keterbatasan. Mahabharata juga menceritakan berbagai kisah saat Kresna tidak tunduk pada keterbatasan. Seperti cerita ketika Duryodhana mencoba untuk menangkap Kresna, namun tubuhnya memancarkan api yang menunjukkan semua ciptaan ada dalam dirinya. Guys, cukup sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. विनाशाय
मुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थं